wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Bawaslu Kalimantan Timur, Pak Galeh Akbar Tanjung. Yang kami hormati dari Badan Kesatuan Bangsa Politik Kutai Kartanegara yang diwakili oleh Bu Rini yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam melakukan pencegahan politik identitas, sara hoaks dan ujaran kebencian. Nah, dengan langkah ini kami mengharapkan dari Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara peran aktif dari Bapak Ibu sekalian yang tergabung di dalam kelompok-kelompok kemasyarakatan ikut serta di dalam melakukan pengawasan pada pemilu di tahun 2024. Sehingga harapan kita bersama dengan adanya kegiatan ini serta kerjasama dengan kelompok masyarakat di dalam pengembangan pengawasan partisipatif, kita berharap pemilu di tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara ini bisa terselenggara dengan sukses, bisa terselenggara dengan damai, serta bisa terselenggara dengan tertib. Ini yang menjadi harapan kita bersama. Pemimpin-pemimpin yang mempunyai integritas, pemimpin yang mempunyai kejujuran, berkat kerjasama kita semua antara penyelenggara dan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat aktif langsung di dalam kegiatan penyelenggaraan di pemilu tahun 2024. Bahwasanya kegiatan kerjasama ini sebelumnya sebagai tindak lanjut dari kawan-kawan FKDN yang mengirim surat audiensi kepada Bawaslu, sehingga kita melakukan diskusi serta penjajakan berkenaan dengan nota kesepahaman kita. Maka kami dari Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ada peran aktif seperti ini, kami menindaklanjuti untuk bersepakat serta melaksanakan kegiatan penandatanganan ini. Dan hari ini merupakan langkah kerjasama kita dengan FKDN, dan mudah-mudahan kami berharap ke depan banyak kegiatan-kegiatan kita bersama dengan kelompok masyarakat untuk menjalin kerjasama serta MOU untuk mensukseskan kegiatan pemilu di tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, setidaknya dengan adanya MOU ini ke depan kita berharap kegiatan pencegahan kita itu lebih efektif dan lebih efisien, karena kami menyadari bahwasannya sebagian besar kelompok masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ini penggeraknya adalah kawan-kawan dari kelompok masyarakat yang berhimpun dan berkumpul di dalam suatu wadah yang menyatakan kepentingan bersama untuk membangun daerah ini. Maka menurut kami kolaborasi ini akan tetap berlanjut dan terus berlanjut dengan kelompok-kelompok lain. Karena walaupun indikator kualitas pemilu kita semakin banyak yang berperan aktif, semakin banyak yang ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan baik pengawasan maupun penyelenggaraan pemilihan, ini semakin baik indikator kualitas penyelenggaraan pemilu kita. Tentu saja ke depan harapan kita tidak hanya bersama dengan FKDN, kita juga akan melakukan penjajakan dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Jika kita mempunyai kesepakatan dan kesepahaman yang sama untuk mensukseskan kegiatan pemilu, mari kita menjalin kerjasama yang baik untuk membantu terwujudnya demokrasi yang damai, demokrasi yang aman sesuai dengan asas pemilu kita, itu berlangsung secara langsung, baru kemudian umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Ini yang menjadi harapan kita bersama, sehingga baik untuk kepemimpinan nasional maupun kepemimpinan di daerah, lahirlah pemimpin-pemimpin yang memang berdasarkan peran aktif kita semua di dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemilu. Kalau pemilu sebelumnya, kampanye itu dilakukan pada saat 3 hari setelah peserta pemilu atau partai politik ditetapkan. Kalau sekarang tidak, partai politik itu ditetapkan di tanggal 14 Desember 2022.
Tapi kampanyenya nanti di bulan November 2023 itu ada di dalam peraturan KPU. Ada rentang waktu yang panjang yang mana partai politik di satu pihak memiliki hak untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya mereka menjadi calon peserta pemilu. Para caleg yang ditetapkan tentunya ingin memperkenalkan diri juga bahwasanya dia layak dipilih. Tapi secara aturan tidak boleh. Nah, ini yang akan menjadi tantangan kita bersama. Maka bukan tidak mungkin nanti akan ada kampanye secara terselubung atau perang di media sosial. Saat ini mungkin kalau kita punya media sosial, Facebook, Twitter dan sebagainya sudah muncul, mulai dari orang yang pencitraan, gitu kan, orang yang kemudian menumbangkan atau mengkambing hitamkan atau istilahnya itu black campaign juga sudah muncul. Ini salah satu bentuk penggembosan terhadap makna demokrasi. Pemilu ini kan bagian dari bentuk negara kita yang menganut sistem demokrasi. Proses peralihan pemimpinnya dilakukan secara 5 tahun melalui pemilu. Ini menjadi pilihan bentuk dan sistem dalam negara kita. Namun ada beberapa masalah yang ini patut kita cegah bersama. Contohnya ada politik identitas. Tidak salah politik identitas, bahwa Indonesia itu beragam suku, agama, kemudian budaya, itu identitas kebangsaan yang perlu dijaga. Namun politik identitas ini menjadi masalah karena ini mampu dan bisa memecah kita. Contohnya Jawa nanti akan kental dengan Jawanya, kemudian mempolitisi kejawaannya, Dayak mempolitisi kedayakannya, kemudian ada orang yang akan mencoba mempolitisasi suku Kutai. Maka akan ada benturan suku. Jangankan suku, kadang kita dalam keluarga beda pilihan. Masalah nama dan asal Elwin Shah organisasi. dari FKDN, Elwin Shah dari FKDN. Jadi kalau bicara tentang politisasi sara dan sebagainya lah, ini kan masalah yang selalu berulang dan akan masif pada ada suatu apalagi kegiatan seperti pemilu ini. Ini kan berkaitan dengan kekuasaan. Proses pertanyaan adalah kenapa bangsa ini tidak pernah sadar? Tingkat kesadaran itu rendah. Padahal edukasi apapun sudah kita lakukan, upaya-upaya apapun sudah kita lakukan. Pemilu pun bukan dalam jangka waktu yang sebentar ya. Ini sudah beberapa kali kita melalui proses kepemimpinan dan selalu akan berulang. Apakah ini memang sifat dasar manusia? Apakah ini memang, kalau saya sih berpendapat, kelemahan kita kenapa proses kesadaran itu jadi lambat? Karena memang pertama adalah kita mungkin dalam proses belajar berdemokrasi, masyarakat kita ini kan masyarakat yang ramah, cuma pendendamnya ya juga.
Sehingga persoalan-persoalan persoalan politik, pertarungan kompetisi di dalam proses politik kami kekuasaan ini dianggap sesuatu yang hidup mati. Segala upaya itu akan dilakukan. Hal ini berbeda mungkin Pak kalau kita ke luar negeri ya. Mereka sangat memahami itu khusus yang regulatif saja. Kompetisi kalah menang biasa. Tapi di kita ini enggak. Bahkan ada yang kemarin itu minta duit kembali lagi kan. Hanya level kepala desa. Mudah-mudahan nanti di pencalekan tadi nggak ada yang minta kembali. Suatu prestasi juga lagi pernah dalam proses berdemokrasi. Tapi kalau saya mau ke belakang ya, bicara tentang ke belakang, kalau negara kita ini kan negara Rechtsstaat, negara hukum, dan memang masyarakat kita itu cenderung masyarakat sosial yang cenderung untuk belajarnya itu meniru dari proses kepemimpinan. Jadi memang kalau penegakan hukum itu tidak memberikan arti, kegiatan itu akan berulang. Sedangkan di hukum saja masih berulang. Contohnya begini, saya melihat prestasi kerja dari Bawaslu ini selalu saya apresiatif lah. Tapi kan kalau dilihat dari tingkat keberhasilan misalkan, berapa sih kasus yang naik sampai pada tahap sanksi misalkan. Dan masyarakat kan di bawah ini selalu kecewa dengan persoalan-persoalan ketika melaporkan persoalan politik ini tidak pernah ada tanggapan. Jadi timbullah perilaku yang antras ya, orang tidak percaya lagi. Ini kacau kan, keluar dari konteks ketika sudah masyarakat tidak percaya lagi kepada hukum sebagai panglima. Nah, ini menyebabkan menjadi suatu tradisi, udahlah apatisnya menjadi tinggi, membiarkannya menjadi tinggi. Itu yang kami rasakan juga Pak, karena kami kan bergerak di bidang kewaspadaan dini. Ada proses penyadaran yang selalu kami lakukan, dan itu tidak mudah. Dalam edukasi sudah, dalam berbagai hal sudah, banyak yang kami lakukan. Bahkan sekarang ini mendekati perilaku yang Bapak bilang tadi, perilaku yang lebih milenial ya, karena jiwanya adalah sekarang ini jiwa IT. Mungkin kampanye-kampanye sekarang itu sudah dan masif Pak, biayanya sudah banyak. Tapi Mama kalau mau diukur secara akademik, tingkat keberhasilannya mungkin dengan biaya yang besar itu mungkin boleh diukur sedikit Pak. Ya, kita kan mengeluarkan biaya yang besar untuk sebuah konten, tapi untuk proses penyadaran. Tapi inilah saya pikir belajar proses demokrasi itu perlu waktu lama. Orang Amerika aja ratusan tahun gitu. Indonesia ini baru belajar gitu. Kembali lagi, tapi kan kita selalu jadi olok-olokan. Yang negara kalau Amerika yang wajar sih. Begitu proses demokrasinya mereka heterogenitasnya tinggi lah. Tapi kalau Indonesia ini terkenal dengan negara yang Islam ini kuat misalkan. Kok bisa lebih parah itu? Harusnya kan terbalik ya dengan fakta, dengan keadaan. Ya samalah ketika orang sadar hukum, seharusnya penjara itu tidak penuh. Tapi di Indonesia kan terbalik. Tingkat kesadaran hukum itu makin tahun makin tinggi katanya. Tapi penjara makin penuh juga. Ini juga realitas yang kesimpulannya sederhana Pak. Tegakkan aturan. Karena orang kita itu biasanya belajar dari situ, melihat dari situ. Oh ternyata media politik itu ditangkap dan sebagainya. Oh mereka ada awareness-nya itu timbul Pak. Itu mulai Jawa, Madura, Bugis, Dayak, Banjar, Batak, ada semuanya di Kalimantan Timur ini. Jadi luar biasa potensi konfliknya juga. Ya, alhamdulillah sering di-move-kan tentang barangkali ras ya atau suku itu dan mau bergejolak sebenarnya. Akan tetapi alhamdulillah kita itu punya FKUB barangkali ada di sini, ada FKUB, ada forum-forum yang memang di situ di dalamnya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian bisa meredam itu. Kalau tidak ada itu sering sangat-sangat berbahaya. Karena saya itu juga kebetulan ada di FKPT ya, yang sering bersinergi juga dengan FKUB dan organisasinya. Ya, karena anggarannya banyak sekali di BNPT. Cuman kan kompleks juga persoalannya seperti pemilu juga. Ketika kok masih ada hoak, masih ada ujaran kebencian, masih ada money politik, padahal regulasinya sudah jelas. Kemudian tindakannya juga. Masalah pengawasan partisipatif.
apa yang kita lakukan dalam membantu Bawaslu sebagai pengawas partisipatif. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi dijelaskan bahwa semua pemimpin mulai dari Pak Karno, Bung Karno, Pak Harto, Habibie dan sampai yang sekarang ini itu selalu diprotes oleh masyarakat. Memang masyarakat ini kelihatannya mengharapkan sangat pemimpin yang barangkali andaikan bisa malaikat itu jadi pemimpin di negeri ini, Pak. Itu yang harus ada. Ya, tapi kan itu tidak mungkin. Tapi faktanya masyarakat mengharapkan itu. Nah, sepertinya masyarakat kita juga tidak cukup rasional, mengharapkan yang baik, tapi dalam prosesnya dia terima yang tidak baik. Ini, oleh karena itu, mungkin ke depan calon-calon kita ini, baik itu calon legislatif maupun calon pemimpin kita, apakah itu presiden atau gubernur atau jenjang di bawahnya, harus betul-betul kejujuran itu ditunjukkan. Tidak hanya ada di mulut, tapi juga di perbuatan. Kalau dikatakan bahwa pemilih itu jujur dan adil, ya janganlah ada lagi istilah serangan pajar. Ya, masyarakat ini kan seperti tadi sehat dan tetap semangat untuk mengawal pemilu, mengawal demokrasi, khususnya di pemilu 2024 nanti. Terima kasih kepada moderator, dan saya sampaikan juga salam kenal untuk semuanya. Tadi sudah disampaikan, saya Zamroni dari UINSI Samarinda, tapi bukan Fakultas Syariah atau Hukum, tapi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik Bapak Ibu, pertama saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya, dan juga terima kasih Bawaslu sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk hari ini bersama-sama berdialog, berdiskusi terkait dengan bagaimana peran tokoh agama yang kebetulan hari ini hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan siapa lagi yang lupa, dari organisasi kedaerahan dan lain-lain, yang tentu semuanya adalah untuk berikhtiar